Kita hidup di semua informasi ada di genggaman. Tapi kenapa susah nemu orang yang benar-benar paham apa yang dia baca? Ini bukan soal TikTok saja, tapi ini soal kita. Dunia sekarang bergerak begitu cepat. Satu konten belum habis ditonton, sudah ada 10 konten baru ngantri di beranda. Informasi datang dari mana-mana, cepat, ramai, seolah masing-masing berteriak lebih keras dari yang sebelumnya. Dunia seolah sedang berlomba, memenuhi setiap jengkal perhatian yang tersisa dalam diri kita. Tapi ada yang aneh, semakin banyak yang masuk, semakin sedikit yang benar-benar tinggal. Kita menonton satu video, lalu tangan bergerak sendiri, geser, lanjut, dan seterusnya. Membaca satu berita, mata sudah melompat ke headline di bawahnya. Semuanya terasa penting di detik pertama, lalu menguap begitu saja di detik berikutnya. Seperti hujan yang jatuh di atas batu, ramai di permukaan, tapi tak pernah benar-benar meresap ke dalam tanah. Kita sibuk, kita terisi, tapi entah kenapa kita juga kosong. Di tengah derasnya dunia digital, apakah budaya membaca masih bertahan? Apakah perpustakaan masih punya tempat bagi generasi sekarang? Perpustakaan hari ini bukan lagi tempat yang membosankan. Perpustakaan berkembang menjadi ruang belajar, ruang diskusi, bahkan ruang tumbuh bagi masyarakat. Di Kabupaten Kuningan, semangat literasi terus hidup melalui perpustakaan daerah, taman baca, dan berbagai kegiatan edukatif. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya ada di sini. Semangat belajarnya nyata, bukan sekedar buat konten. Literasi bukan hanya membaca buku tebal. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan menggunakan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, literasi membantu kita membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekedar viral. Kedengarannya simpel, tapi ini skill yang semakin langka. Karena sekarang siapapun bisa bikin konten, siapapun bisa sebar informasi. Tapi yang punya literasi baik bisa milah mana yang beneran penting dan mana yang enggak. Dan ini bukan cuma teori, ada contoh yang nyata di depan mata kita sehari-hari di Kuningan. Seperti Sering lewat sini, tapi tahu nggak sih kenapa Tugu Angklung itu ada di Kuningan? Padahal kan angklung itu identiknya sama Bandung. Tapi tunggu dulu. Angklung pertama kali diciptakan di sini loh, yaitu angklung diatonis. Angklung ini diciptakan oleh Bapak Daeng Sustigna pada tahun 1938. serta ditampilkan khusus pada era kemerdekaan di Gedung Perundingan Linggarjati. Dan yang buat makin bangga, yang tampil waktu itu bukan orkes besar dari ibu kota, tapi orkes angklung SMP 1 Kuningan di bawah pimpinan langsung Bapak Daeng Sustigna sendiri. Tampil di hadapan para tokoh bangsa, tepat pada momen Perundingan Linggarjati tahun 1946. Dapat kita simpulkan, scrolling memang menawarkan hiburan dalam genggaman. Tapi, literasi menawarkan sesuatu yang lebih pemahaman. 1 jam hanyut dalam scroll bisa melenyapkan waktu. Sementara, 15 menit membaca bisa menerangi jalan menuju masa depan.
Bukan berarti HP adalah musuh atau media sosial lahir untuk menghancurkan. Bukan itu pesannya. Tapi, waktu kita lebih banyak terserap dalam scroll tanpa arah dibanding membaca yang sungguh-sungguh mengisi. Ada yang diam, ada yang diam-diam hilang, karena hasilnya memang berbeda. Dan perbedaan itu akan bicara sendiri, pelan-pelan, dari dalam diri kita. Di tengah era scrolling, literasi di Kuningan tetap shining. Anak muda mulai sadar bahwa ilmu pengetahuan tetap penting. Perpustakaan bukan tempat lama yang ditinggalkan, tetapi cahaya yang membantu generasi terus berkembang. Teknologi bukan musuh literasi, tapi dengan literasi kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih bijak. Mari jadikan membaca bukan hanya kebiasaan, tetapi bagian dari masa depan. Karena literasi di Kuningan tetap shining di era scrolling.